Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kita akan membahas suatu hal yang cukup menggelikan hati teman-teman ya. Yang seperti semuanya mulai jelas sekarang. Siapa di balik pergerakan Rismond dan Roy Suryo CS? Ya, kita tahu sama-sama bahwa Rizik Syihab itu seperti menginstruksikan kemarin kepada para pendukungnya, kepada orang-orang yang memuja dia, mengatakan bahwa ayo kita tulis di semua tembok-tembok di daerah-daerah kalian, tulis adili Jokowi, adili Jokowi. Makanya kemarin itu sempat heboh, ada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan yang mencoret dinding rumah orang-orang ya teman-teman ya, tanpa ada izin, yang jelas-jelas itu melanggar hukum. Dan mereka menulis tulisan adili Jokowi ya. Itu sempat heboh kemarin, penggiringan opini seolah-olah semua rakyat Indonesia ingin Pak Jokowi diadili. Tapi nggak berhasil tuh kayaknya. Malahan orang-orang yang melakukan pencoretan tersebut ditangkap dan diinterogasi. Ada yang melakukan, ada orang di balik mereka. Dan itu sempat viral kemarin, sempat juga heboh orang-orang melakukan hal tersebut usai seorang yang apa ya teman-teman ya, ya bisa dikatakan ini problem maker lah. Orang ini sudah banyak kali membuat kejahatan di Indonesia ini, tapi dipuja-puja sampai detik ini teman-teman. Masih keluar penjara, bobroknya sudah ketahuan, tapi banyak yang tetap memuja-muja dia sampai hari ini ya, mengatakan bahwa ya adili Jokowi, kita tulis-tulis tembok adili Jokowi. Dan hari ini teman-teman, seorang Rismond Syihab, Roy Suryo ya, ketika sempat menantang Kapolri, sempat menantang Pak Jokowi, laporkan saya. Minta dilaporkan. Ketika dilaporkan, mulai menggiring opini masyarakat bahwa ini adalah kriminalisasi yang dilakukan, bahwa ini adalah pembungkaman mereka katanya. Ya, lucu kan teman-teman? Orang-orang seperti mereka itu adalah orang-orang pengecut teman-teman. Yang kali ini berita yang beredar, pertemuan Rismond Syihab itu sowan ke Rizik Syihab, mencari backupan, mau menunjukkan bahwa wah, Rizik Syihab bersama dengan kami, siap membela kami, siap mengerahkan masanya untuk membela kami. Lo pikir Indonesia ini punya babak kau apa ya? Bukan pilih babak kau nih negeri ini. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Lawan terus, tegakkan, insya Allah ya. Masyarakat akan. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat merespon. Masyarakat akan mendukung katanya. Syarat mana? Ya itu, harusnya laporan tim TPUA di Barreskrim harus didahulukan untuk menguji secara keseluruhan forensik semua dokumen yang dimiliki, yang diklaim dimiliki oleh UGM maupun oleh Joko Widodo. Baru kita berbicara ke pencemaran nama baik, fitnah atau penghasutan. Saya kira semoga ini juga dikawal dan dipantau oleh Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, Bib. Ya, terima kasih atas dukungannya. Jadi ini diproses di pengadilan. Kalau terbukti asli, baru boleh melapor pencemaran nama baik. Ya. Nah, kalau terbukti palsu, ya di penjara dianya. Jadi prosesnya jangan dibalik. Ya. Proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Ya. Nah, jadi kita minta Barreskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya, abaikan saja. Logika mereka hampir sama ya teman-teman ya. Gimana ceritanya ya? Jelas-jelas Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik karena dia merasa dia itu mempunyai ijazah yang asli, dan kemudian mereka membangun narasi bahwa Pak Jokowi ijazah palsu. Itu kan jelas-jelas pencemaran nama baik yang semuanya harus diuji di pengadilan. Ya, itu kan semuanya memang diuji di pengadilan. Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik karena diduganya ada tindakan pencemaran nama baik, yang dimana semuanya akan diuji di pengadilan. Pak Jokowi akan datang ke sana. Pak Jokowi datang membuat laporan, pengacara sudah disiapkan, mau menunjukkan, saya merasa nama baik saya dicemarkan. Ya, singkatnya seperti itu. Saya merasa nama baik dicemarkan. Orang-orang di sana teriak-teriak mengatakan kepada masyarakat dengan segala macam forensik digital mereka, dan menggiring opini masyarakat dan mengatakan bahwa saya ini adalah presiden yang memakai ijazah palsu. Nama saya dicemarkan. Saya pergi ke kepolisian untuk melaporkan mereka bahwa mereka itu mencemarkan nama baik saya. Mereka mengatakan saya ijazah palsu. Saya laporkan, Pak, saya mempunyai ijazah asli, tapi mereka mencemarkan nama baik
saya dengan cara mereka memprovokasi masyarakat, menghasut masyarakat. Saya punya ijazah asli. Ayo kita buktikan semuanya di pengadilan. Seperti itu kan orang yang tidak paham hukum saja mengerti. Mereka mengatakan Pak Jokowi mau membalik-balik hukum dan sebagainya. Padahal mereka yang mau memutar balik semuanya. Kan logikanya sederhana saja. Ya, kenapa sih mereka takut? Udah mulai ketahuan siapa di balik mereka. Siapa di balik gerakan mereka. Seperti mereka ini sebagai satu circle yang mempunyai tujuan dan agenda yang sama untuk menghancurkan Pak Jokowi. Tapi orang yang sesombong mereka ini, orang yang tinggi hati, yang suka mengadu domba, suka menghasut masyarakat, ya pasti tidak akan menang lah di dalam Indonesia ini. Ya, kita akan melihat bahwa seperti Risman mengatakan bahwa dengan hal seperti ini, dengan dia kalau nanti dia tetapkan sebagai tersangka, dia katanya akan menunjukkan bahwa betapa bobroknya hukum di negeri ini. Enak saja. Coba kita lihat dulu teman-teman. Ini enak, seenak udel aja yang satu ini ngomong teman-teman. Sebentar ya, saya tampilkan. Karena laporan-laporan semacam ini ya ditersangkakan, ya laporan-laporan semacam ini hanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita. Nah, mulai dia menggiring opini masyarakat bahwa kalau nanti dia ditersangkakan, ini akan membongkar betapa bobroknya hukum di negara kita. Hei, Anda itu melakukan tindakan-tindakan sesuka hatimu, memprovokasi, memecah belah masyarakat, itu melakukan kegaduhan di Indonesia ini. Lantas Anda tidak mau Anda diproses. Bukannya Anda itu yang sudah keluar-keluar mau menantang kepolisian. Menantang Pak Jokowi untuk lapor. Giliran kalau semuanya terbukti jasa Pak Jokowi asli dan Anda ditersangkakan karena Anda sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, Anda mengatakan bobroknya hukum di Indonesia. Lucu kan teman-teman? Lucu, orang seperti ini seperti apa ya? Orang mengatakan lulusan dari luar negeri, tapi kok cara berpikirnya seperti ini? Ya? Masa ketika dia ditersangkakan karena memprovokasi masyarakat, menghasut, ya, mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, dan ketika terbukti tuduhannya tidak benar, tuduhannya nih tidak benar, ada saksi, ada bukti ijazah asli ditunjukkan Pak Jokowi, ya, ketika nanti di persidangan, dan nanti kalau dia jadi tersangka dan ditetapkan bersalah karena sudah menyebabkan berita bohong tentang ijazah aslinya Pak Jokowi yang dikatakan palsu, menyebabkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat, yang ya bisa saja kan seorang manusia keliru. Anda bukan Tuhan sehingga Anda tidak pernah salah. Ya, mungkin saja dengan apa yang Anda lakukan Anda keliru. Banyak kok yang membantah digital forensik Anda. Bahkan para ahli mulai bersuara membantah apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kemukakan tentang hasil riset Anda itu salah. Dan ketika dalam pengadilan nanti terbukti Anda salah, kenapa Anda mau mesasarkan bahwa bobroknya hukum di Indonesia? Kalau Indonesia hukumnya bobrok, ketika Anda tantang Kapolri kemarin, ketika Anda tantang polisi kemarin untuk memproses Anda sudah ditahan, Anda sudah ditangkap dan sudah dijebloskan dalam penjara sekalipun Pak Jokowi itu tidak melapor. Tapi apa? Anda bebaskan keluar-keluar kemarin, menantang Kapolri, menantang hukum di Indonesia. Anda kan sudah seperti itu kemarin. Tapi Anda tidak diproses, Anda tidak ditersangkakan. Akan tetapi hukum di Indonesia itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya, mereka tidak menahan, tidak melakukan tindakan atau penyelidikan kalau tidak ada aduan dari orang yang merasa keberatan dengan apa yang kalian sampaikan, utarakan tentang ijazah. Misalnya Pak Jokowi kan yang dituduhkan ijazahnya, dan saya yang melapor. Itu bahkan hukum tidak akan memproses karena bukan saya yang disasarkan, bukan saya yang dirugikan. Makanya hukum kepolisian di Indonesia baru akan bertindak ketika Pak Jokowi akhirnya melangkahkan kakinya pergi ke Polda Metro Jaya kemarin melaporkan nama Anda, dan sekarang Anda panik, dan ketika katanya mulai menggiring nih seperti Hasto, gaya-gaya Hasto ini teman-teman. Ketika sudah mau menyadari bahwa dirinya akan ditersangkakan, akan jadi tersangka, malah dia mulai menggiring opini mengatakan bahwa kalau saya nanti tersangkakan, ini akan semakin mengungkapkan betapa bobroknya hukum di Indonesia. Palak kau. Ya, seperti pola-pola yang sama kita lihat. Kalau Rismon, dia menggiring kepada masyarakat kalau dia nanti jadi tersangka, bahwa ini akan mengungkapkan bahwa bobroknya hukum di Indonesia karena melakukan kriminalisasi terhadap dia.
Kalau Roy Suryo, kepanikannya beda. Lain kepanikannya. Dia mengatakan bahwa kalau ijazah Pak Jokowi asli nanti, bukan saya yang harus ditangkap, tapi si Sandi itu. Bang Sandi yang harus ditangkap karena dia yang menyebarkan foto. Dia yang memposting foto ijazah Pak Jokowi asli. Lah, Bang Sandi itu posting foto Pak Jokowi, foto ijazah Pak Jokowi, tidak meminta kalian untuk melakukan digital forensik. Kalian yang mengambil itu, yang sudah tahu-tahu itu bukannya, kalian kan dengan argumen mereka mengatakan bahwa ya itu dia memposting foto Pak Jokowi yang kemudian dia mengatakan bahwa itu asli, padahal itu sudah katanya. Kalau kalian memang ahli digital, kenapa sudah tahu-tahu itu hanya sebuah foto yang kemungkinan itu diambil dari sini, dari entah dari mana, mungkin saja bukan Pak Jokowi. Sudah tahu-tahu itu adalah sebuah foto dan bukan asli. Kenapa kalian menjadi acuan, menjadi sebuah alat untuk kalian melakukan riset digital forensik dan kemudian menciptakan kegaduhan di masyarakat, seolah-olah bahwa hasil riset digital forensik kalian yang katanya adalah orang dokter itu menghasut masyarakat agar percaya dengan riset kalian yang seolah-olah kalian itu yakin 1 miliar % ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Itu kan pembodohan, penghasutan, dan sudah pencemaran nama baik. Giliran Pak Jokowi melapor, pergi ke Rizik Syihab, ngadu. Kok cengeng? Oke teman-teman, ya itulah sekedar logika paradigma mereka teman-teman. Ini argumen saya, opini saya melihat mereka, ya. Begitu apa ya teman-teman? Saya nggak paham terlalu banyak soal hukum, tapi kok saya geli melihat bagaimana cara mereka berkata-kata di media sosial teman-teman. Semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua teman-teman. Apa yang terjadi hari ini adalah hal pembodohan yang mereka lakukan. Dan itu sudah berapa kali juga saya sampaikan dalam soal hasil ELA, soal face match dan sebagainya. Saya nggak ahli, saya tidak mempunyai pemahaman soal bahasa-bahasa yang mereka punyai soal pemrograman. Tapi saya bisa mengemukakan atau bisa setidaknya menunjukkan kepada kalian semua dengan cara yang sederhana, cara yang begitu basic, yang seharusnya mereka yang sudah ahli dan dokter sudah mengetahui hal yang saya ketahui. Tapi itulah teman-teman. Kalau tujuan mereka mau mencari sebuah hal untuk memperkuat argumen kejahatan dan fitnah mereka, maka apapun pasti jadi mereka lakukan. Ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.